Assalamualaikum teman-teman. Hari ini kami akan menyajikan tentang penyajian data dalam bentuk grafik oleh Tia dan Winda Desriwanti. Diharapkan teman-teman dapat memahami apa-apa saja yang dijelaskan. 1. Pengertian grafik. Grafik adalah kumpulan data dari beberapa tabel yang akan disajikan ataupun juga ditampilkan dalam bentuk gambar seperti persegi, lingkaran, tabung, segitiga, balok, kerucut, atau yang lain-lain. Grafik juga biasanya diartikan sebagai suatu kerangka atau gambar yang akan digunakan untuk membuat suatu objek visualisasi dari data-data pada tabel dengan tujuan dapat memberikan informasi mengenai suatu data dari penyaji materi kepada penerima materi. Pengertian grafik menurut para ahli, yang pertama itu menurut Wilson. Grafik yaitu salah satu garis horizontal dan vertikal yang menghubungkan antara dua titik. Dan yang kedua itu menurut White dan Kaicher. Grafik ialah gambar yang terdiri dari titik-titik dan garis yang menghubungkan titik-titik tersebut. B. Jenis-jenis grafik. Yang pertama ada grafik garis atau disebut dengan linear chart. Yang kedua grafik batang atau disebut dengan histogram. Yang ketiga itu ada grafik lingkaran yang disebut dengan pie chart. Yang keempat ada grafik gambar atau disebut dengan pictogram. Yang kelima itu grafik peta atau disebut dengan kartogram. Yang pertama, grafik garis atau disebut dengan linear chart. Sebuah grafik yang menampilkan data dalam bentuk garis atau karpa. Grafik jenis ini bisa digunakan untuk menggambarkan data yang mengalami perkembangan, misalnya pertukaran mata uang, harga saham, dan lain sebagainya. Grafik garis terbagi menjadi 4 bagian, yaitu grafik garis tunggal, yang kedua grafik garis berganda, yang ketiga grafik garis komponen berganda, yang keempat grafik garis presentase komponen berganda. Pengertian dari grafik garis tunggal adalah grafik yang terdiri dari satu garis untuk menggambarkan perkembangan suatu hal atau kejadian. Pengertian dari grafik garis berganda ialah grafik yang terdiri dari beberapa garis. Pengertian dari grafik garis komponen berganda ialah hampir sama dengan grafik garis berganda. Hanya saja garis terakhir atau teratas menggambarkan jumlah atau total dari komponen-komponennya, sedangkan garis lainnya menggambarkan masing-masing komponen. Selanjutnya, pengertian dari grafik garis presentase atau komponen berganda hampir sama dengan grafik garis komponen berganda, hanya saja satuannya dinyatakan dalam presentase terhadap jumlah. 2. Grafik batang atau disebut dengan histogram. Grafik batang merupakan jenis grafik yang dipakai untuk menekankan perbedaan tingkat nilai dan aspek-aspek
Grafik batang ini adalah jenis grafik yang paling sederhana. Grafik batang ini juga sangat mudah untuk dipahami. Grafik batang dibagi menjadi 5 bagian, yaitu grafik batang tunggal, grafik batang berganda, grafik batang komponen berganda, yang keempat grafik batang presentase komponen berganda, dan yang terakhir grafik batang berimbang net. Grafik batang tunggal adalah grafik yang terdiri dari suatu batangan saja pada masing-masing kategori untuk menggambarkan suatu. Teman-teman bisa melihat sendiri contohnya di bawah. Yang selanjutnya grafik batang berganda. Sama seperti grafik garis berganda lah, hanya dibuat dalam bentuk batang atau balok saja. Teman-teman juga bisa melihat contohnya di bawah. Grafik batang komponen berganda. Contohnya teman-teman bisa melihat di bawah. Selanjutnya grafik batangan presentase komponen berganda. Nah, teman-teman juga bisa melihat contohnya di bawah. Selanjutnya grafik batangan berimbang neto. Teman-teman juga bisa melihat contohnya di bawah. Yang ketiga, grafik lingkaran. Grafik lingkaran merupakan grafik yang dalam penyajian datanya berbentuk lingkaran. Grafik lingkaran adalah gambaran naik dan penurunan data yang berupa lingkaran untuk menyatakan presentasi dari nilai total data. Grafik ini terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama grafik lingkaran tunggal atau disebut dengan single phase graph. Graph yang terdiri dari satu lingkaran. Yang kedua itu grafik lingkaran berganda atau multi phase graph. Nah, teman-teman bisa melihat contohnya di bawah. Yang keempat ada grafik gambar atau disebut dengan pictogram. Pictogram adalah grafik berupa gambar. Nah, teman-teman bisa melihat contohnya di bawah. Yang kelima adalah grafik peta atau disebut dengan kartogram. Grafik atau diagram peta atau disebut dengan kartogram adalah grafik atau diagram yang melukiskan peristiwa, biasanya berdasarkan peta bumi atau geografi. Nah, teman-teman juga bisa melihat contohnya seperti di bawah. C. Karakteristik jenis-jenis grafik. Yang pertama, grafik garis. Ciri-cirinya berbentuk garis. Kedua, berkenan dengan bidang analisis teknis. Dan grafik garis juga sering digunakan dalam memvisualisasikan tren yang dapat sangat membantu analisis, serta mempunyai data yang keadaannya kontinu atau berkesinambungan. Yang kedua, grafik histogram, yang mana ciri-cirinya berbentuk batang. Diagram harus dilengkapi dengan judul, menggambarkan perkembangan suatu data, dan dapat memberikan informasi lebih banyak. Ketiga, grafik lingkaran. Ciri-cirinya berbentuk lingkaran, nilai terletak dalam lingkaran, ada nilai persen serta judulnya, dan dalam setiap nilai pasti dibedakan warnanya agar mudah dibaca dan dipahami. Keempat, ada grafik gambar. Grafik gambar yaitu ada objek, baik itu orang, bangunan, atau pohon. Dan biasanya grafik gambar menyajikan data dalam bentuk gambar yang diwakilkan. Dan terakhir, grafik peta. Grafik peta, ciri-cirinya gambarnya langsung dalam peta dan ada judul grafiknya. Mari kita simak contoh soal, yang mana dapat kita lihat
Di sini ada nilai ulangan 20 siswi SMAN 1 Tembilahan, yang mana nilainya 24, 30, 68, 78, 90, 42, 56, sampai 98. Di sini disuruh buatlah tabel distribusi frekuensi histogram, poligon, frekuensi, dan ogive. Sebelum membuat tabel frekuensi, ada 3 hal yang harus kita cari. Pertama, jangkauan atau J. Kedua, menentukan kelas atau disebut dengan K. Ketiga, menentukan panjang kelas atau PK. Itu langkah pertama kita urutkan dulu dari yang terkecil 24 sampai 98. Baru cari rank. Nilai terbesar kurang nilai terkecil, yaitu 98 kurang 24 sama dengan 74, mencari kelas. Rumusnya K sama dengan 1 tambah 3,3 log N. Jadi 1 tambah 3,3 log 20, karena 20 jumlah semuanya. Dapat hasilnya 1 tambah 4,25, 5,29 sama dengan 6 karena dibulatkan. Kelasnya J bagi K sama dengan 74 bagi 6. Hasilnya 12,33 dibulatkan menjadi 13. Selanjutnya kita membuat tabel distribusi frekuensi. Di sini ada nilai dan frekuensi. Cara mengetahui mengapa 24 dan 36 kita lihat dari panjang kelasnya karena 13. Di sini 24 karena ditulis yang paling kecil terlebih dahulu, baru kita tambahkan sampai 13. Berarti 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36 sampai dia 13. Berarti kelas pertama 24 sampai 36. Di bawahnya seterusnya seperti itu juga. Berarti setelah 36 berarti 37. 37 sampai 49 itu 13 dari panjang 13. Baru mencari frekuensi. Cara mencari frekuensi itu kita harus melihat yang diurutkan tadi. Kan tadi kelas pertama 24 sampai 36. Kita cari dulu. 24 sampai 36 berarti yang didapatkan cuma 24 sama 30. Berarti frekuensinya 2. Selanjutnya 37 sampai 49. Kita cari frekuensinya 37 sampai 49. Berarti 1, 2, 3. Berarti frekuensinya 3. Begitu seterusnya. Dan selanjutnya kita akan mencari tepi bawah dan tepi atas. Cara mencari tepi bawah dan tepi atas, kita harus tahu dulu yang mana tepi bawah, yang mana tepi atas. Tepi bawah itu nilainya 24, 37, 50, 63, 76, 89. Sedangkan tepi atas 36, 49, 62, 75, 88, 101. Dan cara mencari tepi bawah dan tepi atas, kalau tepi bawah dikurang 0,5, sedangkan tepi atas ditambah 0,5. Berarti nilai frekuensi tepi bawah tepi atas, karena nilainya 24, maka tepi bawahnya 24 dikurang 0,5 sama dengan 23,5. Tepi atasnya 36 tambah 0,5 sama dengan 36,5. Begitu seterusnya. Sampai 101 tambah 0,5 sama dengan 101,5. Kita menentukan tabel distribusi frekuensinya, terus tepi bawah dan tepi atas. Selanjutnya kita akan membuat grafik histogram dan poligon. Yang pertama kita harus kenal dulu histogram itu apa, poligon itu apa. Histogram itu merupakan jenis grafik yang dipakai untuk menekankan perbedaan tingkat nilai dan aspek-aspek. Kedua, poligon. Poligon itu adalah grafik dari distribusi frekuensi yang tergolong suatu variabel, yang mana tampilan poligon itu berupa garis-garis patah-patah. Dapat dilihat di contohnya. Kalau histogram itu berbentuk batang dia, yang kalau poligon berbentuk garis-garis. Berarti dapat dibedakan antara histogram dan poligon. Cara mencari ogive dapat dilihat frekuensinya kan 2, 3, 2, 3, 6, 4. Kalau lebih dari berarti kita ambil dari bawah. 4 tambah 6 sama dengan 10. 10 tambah 3 sama dengan 13.
13 tambah 2 sama dengan 15, 15 tambah 3 sama 18, 18 tambah 2 sama dengan 20. Jadi untuk ogive negatif tuh frekuensi kumulatifnya 20, 18, 15, 13, 10, dan 4. Sedangkan untuk ogive positif kita mencarinya dari atas ke bawah, berarti 2 tetap di sini, baru 2 tambah 3 sama dengan 5, 5 tambah 2 sama dengan 7, begitu seterusnya. Perbedaannya, kalau lebih dari kita mencarinya dari bawah, kalau kurang dari kita mencari frekuensi kumulatifnya dari atas.